Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada. Semoga kita tetap di dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita selalu mentauhidkan, selalu mengesahkan hanya Allah yang ada ketimbang hawa nafsu kita sendiri di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan di dalam episode yang ke-6 ini. Kita merealisasikan atau mensinkronkan dengan rukun iman yang ada 6 di agama Islam yang kita peluk ini. Yakni kita sinkronkan bila iman yang pertama, iman kepada Allah, yang ada hanya Allah, maka iman yang selanjutnya yakni iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar sudah dikuasai Allah sendiri. Bila iman yang pertama, iman kepada Allah, imannya benar-benar iman kepada Allah yang sudah kita sebutkan di episode yang kelima dahulu, yakni iman bahwa mentauhidkan hanya Allah di hati daripada mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri di hati. Nah, bila iman yang pertama sudah benar imannya, iman kepada Allah, maka yang kedua iman kepada para malaikat. Jadi tidak usah bingung-bingung, tidak usah bingung-bingung menyaksikan para malaikat, tidak usah bingung-bingung kita mengenali sosok wujudnya malaikat. Jadi malaikat dan makhluk apapun sudah dituhani oleh Allah. Semuanya apa kata Allah. Bila kita masih ingin mengetahui bagaimana sosoknya malaikat, berarti yang jadi Tuhan masih manusianya. Bila kita sudah bertuhankan kepada Allah, artinya manusianya sudah tidak ngurusi lagi apa yang sudah diurus oleh Allah. Manusianya sudah kembali menjadi hamba Allah. Jadi semua persembahkan lagi kepada Allah. Malaikat itu bagaimana bentuknya, rupanya. Jadi hakikatnya semuanya itu hanyalah sesebutan-sesebutan saja. Jadi kita tak usah bingung-bingung mencari tahu malaikat itu bagaimana, kelamaan. Jadi pasrahkan saja. Hidup yang menghidupi malaikat pun ya Allah. Hidup yang menghidupi kitab-kitab Allah ya Allah. Hidup yang menghidupi para rasul-rasul Allah ya Allah. Hidup yang menghidupi adanya hari kiamat ya Allah. Hidup yang menghidupi qada dan qadarnya Allah ya Allah. Jadi bila iman kepada Allah yang sudah tertancap di dalam hati, itulah ending dari segala ending ketuhanan manusianya di hatinya. Jadi enjoylah menghadapi kehidupan ini, karena Allah lah yang sudah mencukupi, karena Allah lah yang sudah memelihara, karena Allah lah yang sudah menjaga, karena Allah lah yang sudah mengasih sayangi, karena Allah lah yang sudah mencukupi seluruh kebutuhan-kebutuhan makhluknya. Maka tinggal kita di dalam keselamatan hati, yakni di dalam jannah. Hati kita sudah tidak
repot-repot lagi. Hati kita sudah tidak bisa berikhtiar lagi, karena ikhtiar itu hanyalah milik Allah, bahwa pergerakan itu hanyalah milik Allah. Hamba sudah kembali pulang kampung kepada hakikat diri sejati manusianya yang hanya mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi mengabdilah di dalam hidup dan badan ini. Mengabdilah dengan cara apa? Jangan ngaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milikmu hamba. Jangan kau akui bahwa hidup dan badan ini adalah hidup manusia dan badan manusiamu. Itulah yang dimaksud mengabdi. Jadi hidup dan badan ini sudah terkuasai oleh Allah secara mutlak. Itulah bagi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhannya, yakni hatinya sudah tidak protes lagi. Disuguhkan kejadian apa saja di alam semesta ini, hatinya sudah hatinya sudah tidak protes lagi, karena hatinya sudah Islam, hatinya sudah selamat, bahwa apa-apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya af'alnya Allah, semuanya perbuatan Allah, semuanya dituhani oleh Allah sendiri, semuanya dikuasai oleh Allah sendiri. Ketika iman sudah seperti demikian, maka Islamlah manusia itu, selamatlah hatinya dari hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud alam lillahi ta'ala, alam roji'un, karena manusia sesungguhnya berawal dari hal yang tak dapat disebut, karena sesungguhnya diri manusia kita berawal dari yang tidak ada. Inna lillahi, sesungguhnya manusia itu dariku, wa inna ilaihi roji'un, dan kembalilah seluruh manusia atau makhluk itu kepadaku. Bila sudah kembali hati kita kepada Allah, berarti kita sudah husnul khotimah. Meskipun kelihatan badan ini masih hidup, tapi hatinya sudah kembali kepada Allah, hatinya sudah rojiun kepada Allah. Maka itulah yang dimaksud husnul khotimah. Jadi bagaimana mungkin kita bisa meraih husnul khotimah di saat ajal menjemput, sementara saat kita masih hidup kita tidak meraih husnul khotimah itu? Bila di dalam dunia ini buta mata hati kita akan iman kepada Allah, maka ketika di akhirat, ketika menjelang syakaratul maut, maka semakin butalah mata hati kita, disiksa dengan azab yang pedih, di baiatul akbar dengan paksa dan siksa. Jadi untuk keselamatan di saat ajal menjemput, maka selamatkanlah saat ini. Jadi keselamatan kita ya adanya hari ini juga. Bertaubatlah, berganti. Yang mana iman kita dulu imannya kepada hawa nafsu kita, berganti, berhijrah dari alam kegelapan, alam hawa nafsu kita kepada alam yang terang benderang, yakni alam ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pulanglah kembali, rojiunlah kembali, pasrahkan, abdikan kewujudan, kehidupan, kekuasaan, kedaya-upayaan diri manusia kita yang sebenarnya tak punya apa-apa, kembalikan dengan rela dan ridho kepada yang berhak.
Jadi kewujudan, adanya kewujudan, adanya kehidupan, adanya kekuasaan, adanya kehendak dan daya upaya, dan adanya sesebutan apapun yang ada di alam semesta ini terwujud karena adanya hayatullah, karena adanya uripe Allah, karena adanya Tuhan yang mendalangi alam semesta ini. Jadi jangan melihat makhluknya, pandanglah Allah yang mewujudkannya. Bila kita memandang makhluknya, maka hati kita akan tersesat menuju kepada Tuhannya. Akhirnya hawa nafsulah yang mentuhani di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika iman kita sudah iman yang demikian, maka ihsanlah diri manusianya. Jadi insan kamil. Jadi yang pertama iman, Islam dan ihsan. Benarlah perjalananmu kembali kepada Tuhan yang menciptakan dirimu, sesuai di dalam Al-Qur'annya di ayat An-Nahl, di surat An-Nahl ayat yang ke-128. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Baik di sisi Allah maksudnya. Dan ada di dalam hadis kanjeng Nabi Muhammad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak merasakan begitu, ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Riwayat Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila iman kita sudah benar seperti iman yang sudah kita bahas, yakni tiada Tuhan selain Allah, tiada penguasa selain Allah, tiada wujud selain Allah, tiada hidup selain Allah, tiada penguasa selain Allah, tiada daya dan upaya kehendak serta ikhtiar selain Allah, maka selamatlah hati kita menuju ke ihsan. Maka benarlah semua apa yang sudah diperjalankan Allah kepada hamba-hambanya. Karena seluruh pagelaran di alam semesta ini tidak ada yang salah sedikit pun. Karena semua sudah dikuasai oleh Tuhan yang Maha Jais, yang maha sekehendak hatinya, yang maha apapun yang diafalkan oleh Allah, semuanya di dalam kebenaran. Contoh, kita melihat seorang ibadah secara syariat seolah-olah datangnya ibadah dari Allah. Dan kita melihat orang-orang yang bermaksiat seolah-olah yang bermaksiat itu datangnya dari hawa nafsu manusianya, seolah-olah masih ada dua penguasa, seolah-olah masih ada Tuhan, Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Jadi iman kita masih belum beriman kepada Allah. Jadi belum selamatlah seluruh apa yang kita kerjakan. Bila sudah iman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta seluruh apapun yang kau perbuat.
Jadi bila sudah iman hanya kepada Allah, maka hancur leburlah perbuatan manusianya, karena semua sudah pulang kepada alam lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah babakan iman yang sudah kita bahas bersama dari episode 1 sampai episode 5, episode yang ke-6. Semoga kita semua selalu senantiasa jadidu imanakum, perbaruilah imanmu dengan la ilaha illallah. Jadi ketika hati merasa hawa nafsu kitalah yang berkuasa, maka segeralah perbarui bahwa hanya Allah lah yang menguasaiku, hanya Allah lah yang menguasai duduk dan berdiriku, hanya Allah lah yang menguasai sholat dan ibadahku, hanya Allah lah yang berkuasa atas hidup dan seluruh aktivitas yang berlaku atas diriku. Semuanya dikuasai oleh Allah, hidup yang menghidupi badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.